Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita masih bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam tidak luput pula kita ucapkan atas junjungan kita, yakni Nabi Yuna wa Habibina, putranya Abdullah, si jantung hati Aminah, Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arabia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tidak memperpanjangkan lagi mukadimah saya langsung saja masuk ke judul ceramah saya, yaitu mengingat kematian. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ketahuilah, orang-orang yang benar-benar telah terperdaya oleh gemerlapnya dunia tipu-tipu dan tipu daya hawa nafsu, pasti ia akan melupakan kematian. Jikapun diingatkan tentang kematian, ia pasti akan membencinya lalu lari darinya. Orang-orang seperti inilah yang disinggung Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma yuradduna illa alimil ghaibi was-sahati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka kematian itulah yang akan menemui kamu. Lalu kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata. Lalu ia beritakan kepadamu apa saja yang telah kamu kerjakan. Quran surah Al-Jumu'ah surah ke-62 ayat 8. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kita semua melupakan kematian, karena kita semua pasti akan merasakan mati. Betul Bapak Ibu? Ibu-ibu pasti akan mati. Bapak-bapak pasti akan mati. Saya yang ceramah juga pasti akan kebelakangan. Atau ibu-ibu duluan, saya yang kebelakangan. Atau saya yang kebelakangan, ibu-ibu yang duluan. Intinya Bapak Ibu, kita semua pasti akan merasakan mati, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran surah Al-Imran ayat 185. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, secara garis besar manusia di bumi ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama Bapak Ibu adalah orang yang benar-benar telah terperdaya oleh dunia.
Kelompok kedua petobat pemula, dan kelompok ketiga adalah orang yang benar-benar telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok pertama ini, Bapak Ibu, benar-benar telah terperdaya oleh dunia. Mereka melupakan kematian. Jikapun mereka ingat, itu pasti karena kekecewaannya terhadap dunia yang membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok kedua, Bapak Ibu, banyak mengingat Allah sehingga tobatnya sempurna. Bisa jadi mereka membenci kematian, tetapi kebenciannya itu dipicu oleh kekhawatiran karena tobatnya yang belum sempurna dan perbekalannya yang masih sedikit ketika kematian menjemputnya. Kebencian itulah yang dimanfaatkan oleh Allah. Mereka tidak tergolong dalam sabda Rasulullah, "Man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah." Artinya, barang siapa tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Kelompok kedua ini, Bapak Ibu, tidak membenci kematian, tetapi takut bertemu dengan Allah dalam keadaan berlumuran dosa dan perbekalan seadanya ketika kematian menjemputnya. Mereka ibaratkan orang yang terlambat menemui kekasihnya karena sibuk mempersiapkan oleh-oleh yang disenangi kekasihnya. Mereka tidak bisa membenci kekasihnya. Buktinya, mereka saja sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang disenangi kekasihnya. Kesibukannya itu justru dilakukan untuk kekasihnya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Adapun kelompok ketiga ini selalu mengingat kematian. Bagi mereka kematian adalah janji bertemu dengan kekasih sehingga selalu mengingatnya. Hal ini justru memperlambat kematian, padahal mereka benar-benar mengharapkan kehadirannya agar mereka segera hengkang dari desa orang-orang yang durhaka kepada Allah dan pindah ke sisinya. Ini pun dirasakan oleh Hudzaifah. Diriwayatkan ketika kematian mendatanginya, ia berkata, "Wahai kekasihku, sesungguhnya kemiskinan telah datang kepadaku dan tidak ada suatu kesenangan kecuali penyesalan. Ya Allah, andaikan Engkau tahu bahwa kefakiran lebih aku senangi daripada kekayaan, sakit lebih aku cintai daripada kesehatan, dan kematian lebih aku inginkan daripada kehidupan. Maka mudahkanlah kematianku ini agar aku bisa segera bertemu denganmu." Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana Allah memaafkan petobat yang membenci kematian, Ia memaafkan dan menyenangi orang yang mengharapkan kematian. Akan tetapi, ada yang lebih tinggi derajatnya daripada keduanya di sisi Allah, yaitu orang yang menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memilih antara kehidupan ataupun kematian. Ia mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak tertinggi kecintaan dan pengharapan kepadanya yang akan menghantarkan kita ke terminal keselamatan, yaitu terminal yang paling akhir. Tegasnya Bapak Ibu, mengingat kematian akan mendatangkan pahala. Di samping memiliki keutamaan orang-orang yang sangat mencintai dunia, maka akan memperoleh manfaat lantaran mengingatnya. Alasannya, jika diingatkan tentang kematian, akan mengeruhkan suasana kenikmatan dan kelezatan dunia. Padahal segala sesuatu yang merusak kenikmatan dunia
dan merusak hawa nafsu adalah salah satu sebab dari keselamatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila qawmil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.